Kalau kuliah tuh bebas banget dan juga apa namanya benar-benar tanggung jawab tuh kita yang pegang sendiri, bukan yang orang harus ngarahin ini apa. Yang aku bayangin tentang dunia perkuliahan itu bebas. Menurut saya mungkin akan lebih menarik karena kan waktunya lebih luang ya. Kuliah sih pinginnya jurusan PWK. Mantap, PWK. Wilayah kota. Bukan pembangunan, perencanaan. Kalau kuliah aku pengen ambil antara arkeologi atau geografi. Mantap. Aku nanti. Jurusannya tinggi-tinggi ya. Kayak mau lolos aja. Enggak sih, beda. Dulu waktu kecil pengen jadi astronot sama dokter. Wow. Kayaknya enggak deh. Astronot guys. Dulu waktu kecil tuh kayak ditanya kalau kamu dulu mau jadi apa gitu kan, mungkin bayangan saya dulu kalau nggak dokter, tentara gitu kan, mungkin juga kalau nggak itu saya juga pengen jadi chef karena saya juga hobi masak. Tapi kalau sekarang kayaknya milih yang relevan aja sih, Mbak. Beda. Pada waktu kecil saya pengen jadi tentara, tapi pada yang akan datang ini saya pengennya jadi antara arkeologi atau geografi. Enggak. Cita-cita waktu kecil itu pengen jadi dokter. Tapi waktu SMA keterimanya di IPS, terus jadinya ya udahlah pasrah aja di IPS, nggak apa-apa. Karena menurut aku PWK itu prospeknya tinggi ya, jadi kan Indonesia tuh butuh pembangunan wilayah. Nah itu prospek kerjanya tinggi, terus juga aku lihat silabusnya tuh kayak keren banget gitu, jadi aku Udah lihat silabus, buset. Karena psikologi itu menurut saya asik, dalam artian kita juga bisa mengenal orang banyak lebih dalam tentang bagaimana karakter seseorang dari perilakunya, dari tingkah lakunya, gitu juga. Dan menurut saya kedepannya juga jurusan psikologi itu bakal banyak banget dibutuhkan sih. Kayaknya jelas beda sih, mulai dari pertemanan, mulai dari pelajaran yang didapatkan, terus juga kan nggak pakai seragam tuh. Nah ini yang aku suka. Nggak pakai seragam. Menurut saya Nggak pakai seragam. menarik karena kan waktunya lebih luang. Nggak pakai seragam suka. Pasti dia nanti ada momen-momen dia bingung gitu. Hari ini pakai apa ya? Kemarin udah. Kayak laundrynya habis, nggak ada bisa dipakai. Oh, jadi sukanya nggak pakai seragam ya? Justru menurutku lebih enak pakai seragam sih. Jadi warnanya sama, terus baunya juga sama. Kalau kuliah gitu kan, kayak mungkin ada yang high class. Nanti ketika kuliah kamu bakal tahu tuh apa namanya perbedaan segmentasi kelas-kelas sosial tuh di kuliah sih. Jadi ya mendingan pakai seragam sih menurutku. Kalau bisa setiap kampus wajib pakai seragam deh. Menurut saya mungkin akan lebih menarik karena kan waktunya lebih luang ya. Kita bisa ekspor bebas Lebih luang. Oke. Waktunya lebih luang, bener sih. Tapi tugasmu nggak dikerjain. Lebih luang dan nggak kaku seperti SMA, jadi kita bisa ekspor bebas masalah waktunya itu. Enggak. Karena kalau kuliah itu kan katanya jadwalnya ini ya beda-beda gitu loh, jadi temennya ganti ganti. Jadi kalau SMA kan kita seharian full sama teman-teman, jadi ya lebih seru SMA aja. Kuliah juga seharian full sih sama teman-teman, kalau nongkrong, TA terus gitu. Yang aku bayangin kayaknya dosen-dosennya lebih kayak spesifik gitu ya. Terus pelajarannya juga lebih seru pastinya karena udah satu pemikiran sama apa yang kita mau. Terus juga kayaknya di kuliah tuh lebih fleksibel sih jadwalnya. Jadi menurut aku menyenangkan gitu di kuliah. Jodoh, menyenangkan. Beda. Karena kalau saya juga pernah dengar cerita dari kakak angkat yang udah kuliah itu, di kuliah tuh kita nggak kayak apa ya namanya, nggak kayak waktu SMA. Jadi kan SMA tuh masih ada guru yang ngingetin tentang pelajaran dan sebagainya. Kalau kuliah tuh bebas banget. Lebih mandiri. Apa namanya, benar-benar tanggung jawab tuh kita yang pegang sendiri, bukan yang orang harus ngarahin ini apa kayak gitu. Sepakat sih. Yang aku bayangin itu banyak relasi, bisa banyak waktu luang, bisa santai lah untuk itu. Bisa banyak waktu luang. Wah, di ini nih.
Banyak waktu luang ini kayak kadang jebakan ya. Kayak dulu juga aku waktu maba mikirnya banyak waktu luang, ternyata enggak gitu ya. Jadi kalau teman-teman nganggap kuliah itu isinya waktu luang, salah ya. Nanti ya konsekuensinya IP-mu jelek gitu. Banyak nongkrong. Itu. Yang aku bayangin tentang dunia perkuliahan itu bebas. Bebas. Kita bisa keliling. Wah, ini nih. Bener, bebas, bener. Kita bisa keliling-keliling terus mengenal banyak orang lebih. Terus kayaknya izinnya nggak sesulit ketika kita sekolah. Nggak sesulit. Belum tahu laporan ya. Apa? Izinnya nggak sesulit. Nah, kalau misalkan waktu SMA nih ya, waktu SMA kita bisa bolos berapa hari aja itu masih bisa ikut ujian gitu. Tapi kalau kuliah, kamu dalam satu semester nggak kuliah 3 hari gitu, udah nggak bisa ikut ujian gitu. Jadi izinnya nggak sulit sih, tapi kita punya jatah yang nggak banyak gitu buat bolos. Gitu ya, kecuali kamu tap in gitu, cuma absen terus pulang gitu. Itu jangan dicontoh ya, tapi banyak kok kayak gitu, bener. Nggak perlu izin sih, cuma bolos aja tapi tanda tangan. Ketika kita sekolah. Dunia perkuliahan itu serem. Oke. Serem. Serem. Emang horor ya? Kuliah Oke. itu pasti pakai bukunya bebas. Dan waktunya kita yang tentuin, pasti bakal asik ya. Hah? Oh, pasti bakal asik ya. Apa? Waktunya kita yang tentuin. Itu privat ya? Enggak, sama sekali enggak. Jadi bahkan tuh dosen yang menentuin. Misalkan kamu udah ada jadwal kuliah itu jam 8 pagi gitu. Nah tiba-tiba dosennya mendadak nggak bisa, itu bisa sesuka hati dosen aja. Bahkan aku tuh pernah waktu itu selama 5 minggu itu dosennya nggak masuk dan itu dirapel jadi 1 hari dari pagi sampai sore pelajarin mata kuliah yang sama. Itu siapa yang menentukan? Tentu bukan mahasiswa dong gitu. Dosen itu wah di inilah kelasnya tuh udah di bawah dewa dikit. Oh, pasti bakal asik ya. Karena selama ini kan di SMA, selama sekolah itu kayak lebih suntuk gitu, sama penuh dengan pelajaran yang biasanya kita banyak yang nggak suka gitu ya. Jadi menurut aku kalau di kuliah tuh lebih menyenangkan mungkin ya. Lebih menyenangkan loh. Dari cerita aja, jadi kan ada cerita dan mungkin itu yang bakal saya alamin, tapi juga belum tahu kan karena saya juga belum merasakan. Ya menurut saya karena saya lihat teman-teman kakak-kakak yang kuliah itu kayaknya banyak waktu luangnya jadi enak gitu. Lebih Nah ini sih kayak sering banget sih waktu luang itu, aduh, jangan terjebak dengan istilah waktu luang ya. Nanti malah kamu nggak produktif, kebanyakan rebahan, ngopi pagi, siang ngopi, sore ngopi, mahal nanti. itu daripada SMA. Karena aku bayangin kakakku dan senior-senior ketika datang ke kosan itu mereka cerita-cerita bisa bolos seminggu. Wah, mantap, bolos seminggu jadi kebanggaan ya. Bener sih. Lalu mereka kemana, bisa main atau ikut lomba-lomba gitu. Realistis. Bisa bolos. Kalau aku sih kuliah pengennya deket rumah aja, jadi enak gitu, fleksibel kalau mau balik ke rumah. Terus kalau rantau nggak enak ya kalau misalnya jauh dari orang tua karena nggak kebiasa. Sebenarnya kalau ditanya, saya pengen merantau sih. Cuman karena orang tua pengen di deket-deket aja, jadi ya mana aja lah, yang penting bisa kuliah. Kalau saya pengennya di rantau, tapi orang tua nggak tahu. Kalau aku mikirnya sih pastinya rantau. Karena di Jombang aku udah rasa bosen, terus aku sih gampang bosenan kalau nyari yang baru. Aduh. Tapi bukan masalah tempat sih, masalah budaya dan sesuatu yang baru itu menarik banget. Oke. Pengennya di rantau. Biar bisa survive sendiri di rantau gitu. Nah, di rantau supaya punya pengalaman yang lebih. Pengen dirantau supaya apa sih? Ya karena bagusnya di situ gitu ya. Kalau aku sebagai anak daerah yang di daerahku nggak ada kampus bagus ya harus merantau gitu. Oke. Wah ini nih target lulus nih. Target lulus aku udah sesuai dengan kampus ya. Jadi Berapa lama? Oh 4 tahun. Tahu ya 3 tahun. 3 tahun? Iya. Target lulusnya
Mungkin dia vokasi D3 nggak apa, bisa kok 3 tahun. Itu 3 tahun, bener 3 tahun. Mantap. Iya. Target lulusnya 3,5. Wah, 3,5 tahun, jadi nggak ikut organisasi ya, terus kuliah terus gitu kali ya? Tahun. Oke. Nya sih 4 tahun, kalau bisa sih 3,5. Apa nih? Aduh, apa nih? 3,5 ini kayak kenapa sih kayak banyak 3,5 dulu emang ya maksudnya 3,5 tuh kayak seolah ideal. Sebenarnya kalau dijalanin ya tidak semulus itu sih. Kayak aku punya teman dulu bahkan bukan 3,5, dia bilang aku pengen kuliah 2,5 tahun. Sekarang aku tanya lagi 2 kali lipat. Jadi pas dia udah kuliah 5 tahun masih pengen kuliah 2,5 gitu. Ternyata udah nggak bisa ya. Oke, nggak apa-apa. 3,5 4 tahun bisa lah kalau diusahakan. Kalau target IPK, insya Allah kuat lah, 3,5 lebih. Oke. Tapi sebenarnya target sendiri ada sih, mungkin sekitar 3,7. Oke, bisa. Kalau di Soso mungkin bisa lah 37. 3,5. 3,5. Ya kalau bisa 3,8 lah. Oke, 3,8. Merinding. Samut mulu. Oh, gak usah, sorry. 3,8 gak usah muluk-muluk. Yang muluk-muluknya berapa? 5. Wah, 4 dong. Hah? 4, oke. Dosenmu aja belum tentu 4 loh. Kamu pengen 4. Ya di atas 3,5 lah, paling enggak. Jelasin ikut organisasi, karena dulu di SMA juga udah banyak ikut organisasi, jadi pengen aja explore lagi. Mantap. Kuliah tuh kayak gitu. Harus organisasi. Tergantung kalau itu. Hmm. Karena kalau justru di SMA saya ikut organisasi banyak, tapi kalau di kuliah tuh kayak nggak tahu sih Mbak, apa ya, mikir-mikir gitu loh. Mungkin kalau emang organisasinya benefit dan apa namanya emang mewadahi untuk potensi saya ya bakal saya masukin. Tapi kalau emang organisasi yang cuma sekedar apa ya, sekedarnya gitu nggak ada. Pasti mau banget. Aktif gitu. Ya. Aktif gitu. Karena aku dari SMK itu udah sering ikut organisasi, terus ketika SMP aku ikut pramuka juga aktif. Aku menarik sih kalau organisasi di kuliah. Kita bisa berorganisasi dengan orang-orang yang lebih dewasa. Kalau aku sih lebih ke pingin kedua-duanya ya. Jadi ngatur waktu gimana sih caranya biar jadi mahasiswa yang aktif di dunia luar dan dunia intern. Dua-duanya pengen sih Mbak. Gimana tuh? Pilih salah satu apa ya? Kayaknya lebih yang cari pengalaman. Di luar dari pengalaman. Karena menurut saya lebih mengetahui Semangat mengenai banget ya. dunia luar Si menggebu-gebu. akademik seperti itu. Kalau aku sih mendingan yang kedua, karena kita lomba-lomba di luar dan mengenal orang-orang yang baru ketika lomba atau seminar, workshop itu lebih menarik sih. Sejak SMK udah nyoba ya. Pengennya sih imbang, tapi kalau ngeliat aku sendiri tuh lebih suka aktif pengalaman. Ada pengalaman. Oke, betul ya. Jadi harapannya kalau kuliah itu nggak cuma kuliah, bahkan kalau kamu aktif di BEM ya juga kamu aktif di mana, di organisasi luar atau mungkin magang deh. Jadi aku saranin buat teman-teman yang nanti mau masuk kuliah gitu ya, kadang kita kayak pas udah lulus mungkin di singanya macan gitu ya, di kampus tuh kayak jadi macan, tapi kalau udah keluar nyari kerja tuh kayak kucing gitu. Oke, jadi harapannya banyak-banyak deh nanti ikut magang. Oke. Jadi naik kuliah. Tergantung sih Mbak, tergantung orangnya. Bukan tergantung orangnya, tergantung orang tua. Iya. Orangnya sih mungkin sekitar angka dari 100 ke 150 ke 100.000. Mantap. Iya. Kalau misalnya yang anak gak rantau tuh mungkin udah disediain ya makan pagi sama menu di rumah, jadi mungkin Oh, iya. sekitar 25.000 ya di kampus harian cukup sih. Sehari paling 50.000 paling. Oke. Kalau menurutku, aku samain kayak tarif di SMK aku ya, kayaknya 15.000 udah cukup sih. Cukup buat sarapan.
25.000 30.000. Oke. Bebas. Bebas. Waduh, Ini kayak sering banget sih, bebas, nggak absen, bener sih. Tapi kebebasan seperti apa yang kamu harapkan dari menjadi mahasiswa? Mungkin karena anak-anak Indonesia ini pas SMA-nya mungkin terkungkung oleh sistem, jadi ketika dapat yang bebas-bebas tuh kayak antusias banget gitu ya. Aku adalah seorang petualang. Oke, petualang. Oke, bisa lah cari-cari lomba gitu ya, ikut-ikut penelitian kemana. Aku bisa. Iya. Oh, jadi selama kuliah nggak pernah bisa ya? Selama SMA nggak pernah bisa, jadi SMA bisa ya? Keren. Oke. Waduh. Gak tahu sih kalau jadi BEM tuh mungkin bayangan saya BEM itu kan mungkin kayak sedikit banyak juga sama kayak OSIS di sekolah. Jadi kayak apa ya, sebagai controlling organisasi yang emang di situ resmi dari universitasnya gitu kan, Mbak. Mungkin kalau BEM tuh lebih ke, kalau saya sih lebih mengayomi mahasiswa aja sih, Mbak. Jadi kayak apa yang memang mahasiswa butuhkan saat ini tuh kita juga bisa diwadahin, terus juga mungkin sebagai kayak aspirasi ke pemerintah kalau misalkan ada isu-isu yang terkait politik itu juga mungkin bisa sih, karena kan memang generasi mudanya Indonesia tuh emang yang harus Bakal aktivis nih. ada di Indonesia itu. Ini kalau aku udah jadi ketua BEM, aku bakalan motong biaya UKT karena ini masa COVID ya. sorry. Ketua BEM apa ketua rektor ya ini? Demut. Kalau saya ditawarin jadi ketua BEM, mungkin saya lebih banyak kegiatan aksi-aksi sosial dan aksi-aksi mengenai dunia kemahasiswaan yang teman-teman kesusahan mengenai ekonomi dan sebagainya, seperti itu. Aku gak pernah bayangin sih jadi ketua OSIS kayak gimana, apalagi ketua BEM. Mungkin aku akan bikin program baru atau Akan masuk mata Najwa sama ketua BEM. Ini nggak dirantau, jadi pengen semua teman-teman tuh, kan teman-teman dari mana aja ya. Nah, pengennya tuh mereka tetap bisa menyatu dengan budaya yang ada di sini gitu loh. Menarik nih. Kayaknya yang kedua sih jelas, karena Sepakat. pengalaman itu pasti dibutuhkan buat dunia kerja. Betul. Kayak lulus lama lah, jelas. Iyalah. Ini katanya 3 tahun. Ini kayak 3 tahun. Gitu loh. Jadi kayak pengalaman tuh bisa jadi pelajaran yang berharga buat kita. Sebenarnya juga bisa jadi kita apa sih yang jadi kita value ya kita selama kuliah tuh apa gitu, Kak. Cuma sekedar 3 tahun tapi kita nggak ngapa-ngapain juga. Mungkin kalau ditanya waktu cari kerja ya pas pengalaman apa, nggak ada ya, cuma sekedarnya kuliah itu ya mungkin jadi pertimbangan. Lulus lama tapi banyak pengalaman. Karena nanti kalau dapat banyak pengalaman, nanti juga akan banyak nanti link-link untuk dapat pekerjaan. Gitu. aku mending lulus Nice. 3,5 tahun tapi nggak cepet dapat kerja. Karena aku mikir kalau nggak cepet dapat kerja kan seminggu juga bisa Nyari kerja seminggu, mantap. dihitung lama nggak dapat kerja. Oke. Lulus lama tapi banyak pengalaman. Oke. Karena kalau katanya saudara-saudaraku, kalau misalkan kerja itu yang dicari itu nanti orangnya itu pengalamannya. Menggebu-gebu banget ya. Nggak apa-apa. Yang mau 3 tahun, nggak apa-apa. Yang mau 3,8 IPK-nya, nggak apa-apa. Kita aminkan saja. Betul sih. Jadi ini salah satu jadi ini juga nih, apa namanya, jadi benturan nih. Biasa kalau mahasiswa baru pengen banget lulus cepet gitu. Tapi juga pengen banget punya pengalaman. Ya kalau milih mau cepet tapi nggak punya pengalaman atau lama tapi banyak pengalaman. Tapi maksudnya sebenarnya orientasi buat kuliah itu bukan lulus cepet atau lama kok. Maksudnya teman-teman apa namanya harus punya apa targetnya dan kira-kira skill apa yang mau didalami gitu untuk kesiapan dunia kerja nanti. Oke, gitu. Mantap. Mengingatkan masa-masa SMA di mana membayangkan kuliah itu kayak dunia FTV gitu ya, enak-enaknya aja. Tetapi yang jelas apapun yang bakal kita jalanin ya udah dijalanin aja dengan baik gitu. Kita harus juga
bersyukur sih, lebih ke bersyukur juga karena yang kita tahu pasti di luar sana juga banyak orang yang pengen ada di posisi kita, dalam artian pengen kuliah, pengen ngerasain gimana serunya kuliah, gimana apa sih namanya perjuangan untuk bisa lulus cepat, dapat IPK bagus, terus banyak pengalaman juga sih kayak gitu. Oke, selamat menempuh dan merasakan dunia perkuliahan yang sebenarnya. Welcome to the jungle. Selamat kuliah dan rasakan sensasinya. Selamat menempuh ya kalian semua. Dikejar 3,8 IPK dan 3 tahun kuliah. Kuliah tuh bebas kan? Itu yang kalian mau kan? Oke, thank you.